Hai pecinta sugar glider. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan share sebuah pengalaman. Jadi pengalaman ini bukan pengalaman saya pribadi guys, yaitu pengalaman Mas Stanley yang beberapa waktu yang lalu itu menceritakannya ke saya melalui Instagram. Jadi pengalaman ini seputar mengadopsi atau membeli sugar glider secara online. Dan ini apesnya dia. Tapi saya sudah meminta izin untuk mengangkatnya menjadi sebuah pengalaman yang saya tuangkan di video ini agar teman-teman tidak mengalami hal serupa guys. Jadi berawal dari Mas Stanley ini membeli atau mengadopsi sugar glider dengan cara online. Mas Stanley ini sudah beberapa kali mengadopsi sugar glider dengan cara online, dan yang terakhir ini apesnya gitu guys. Nah jadi yang terakhir ini dia membeli sugar glider platinum ya dengan harga 1.500.000 atau kenanya kalau tidak salah itu 1.400.000 karena di nego-nego lagi. Nah pada saat sampainya sugar glider itu, pada saat itu Mas Stanley ini menceritakan juga, saya masukkan ke sugar glider, kandang sugar glider yang ada di rumah, kok aneh ya gitu. Nah saya langsung berpikir, lah baru sampai kok langsung disatuin dengan sugar glider yang lain gitu. Mau saya berikan informasi mengenai cara menyatukan sugar glider, ternyata di bawahnya itu sudah ada videonya, video dari sugar glider tersebut. Yuk kita lihat. Nah ini guys, jadi kelihatan banget anehnya sugar glider ini. Tuh, nggak umum bahasanya, bahasa kita nggak umum gitu guys. Jika kita lihat dengan seksama, terlihat sugar glider tersebut nabrak-nabrak di kandang. Jadi kalau sugar glider normal itu kan lompat itu genggamannya itu pas gitu guys, genggamannya pas. Ketika dia muter-muter, dia lompat sana, lompat sini, genggamannya itu pas. Tapi di video ini tadi itu nabrak gitu, nabrak, seolah-olah ada yang salah dengan sugar glider ini. Nah kita lihat video selanjutnya. Ini ada videonya, jadi dikirimin beberapa video. Oh dari tadi itu non-stop nggak berhenti. Tuh masih nabrak-nabrak. Nih ya maksudnya biasanya kalau sugar glider kan jam segini tidur ya. Ini aktif banget. Mas Stanley ini menyimpulkan dengan apa yang dia lihat sekarang ini bahwa sugar glidernya kok sepertinya tidak bisa melihat gitu. Lalu dibuktikannya lagi, dia ngirimkan video lagi dengan memberikan marshmallow, yang mana biasanya sugar glider itu kan langsung nyamperin gitu. Tapi ini sugar glidernya tidak nyamperin guys, malah bingung. Nih ada videonya. Dia suka banget. Nih, jadi tidak langsung menuju ke marshmallow-nya. Tuh. Tuh. Padahal tangan saya nih, dia udah lihat mesin. Ini kalau gini nih. Baru tuh. Ini lagi nih. Tuh. Sedikit ya, hilang dia penciuman dia. Tuh. Nih. Dikasih nih ya. Nah, baru makan dia tuh tahu. Nah, lalu ada yang menyedihkan lagi guys, yaitu tangannya itu digigit dengan sekuat tenaga oleh sugar glider tersebut karena baru datang kan. Ya mungkin perlu beradaptasi, entah diapakan, itu digigit gitu guys tangannya. Jadi seperti ini nih, ada darahnya. Nah seperti ini. Dan yang lebih menyedihkan lagi, pada saat chattingan dengan breedernya itu ngomong bahwa seperti itu tuh proses adaptasi. Tapi ketika kita sudah pernah memelihara sugar glider, kelihatan kalau itu bukan adaptasi, tapi ada permasalahan pada sugar glider tersebut, terutama pada penglihatannya. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, chattingannya nggak dibalas. Chattingannya nggak dibalas. Kecewa? Iya pasti kecewa dong guys. Jadi sempat Mas Stanley ini juga memberikan feedback atau menceritakannya di toko online-nya tersebut, seperti di feedbacknya gitu guys. Dan juga di WA-nya, tapi sejauh ini saya mendapatkan info belum dibalas atau nggak dibalas atau entah gimana. Nah, waduh sangat menyedihkan sekali ini. Harapannya punya sugar glider bagus, imut buat piaraan di rumah, tetapi malah mendapatkan yang seperti ini.
Nah, apakah kita nggak merawatnya? Tetap harus dirawat guys, karena ini sudah menjadi tanggung jawab kita. Masalah kecewa atau tidak itu urusan kita dengan penjualnya atau breedernya guys. Tetapi hal yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga sugar glider ini, merawatnya dengan baik gitu, karena dia juga memiliki hak untuk hidup gitu. Kita juga harus merawatnya. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang memang pernah membeli atau memelihara sugar glider atau mengadopsi sugar glider secara online, teman-teman bisa tulis pengalamannya di kolom komentar guys. Dan di akhir video ini saya sampaikan kembali untuk berhati-hati ketika teman-teman ingin mengadopsi sugar glider, terutama teman-teman yang baru pertama kali atau owner baru gitu guys. Membeli sugar glider secara online itu harus teman-teman tahu juga breeder mana saja yang memang terpercaya gitu guys. Saran saya buat teman-teman yang baru atau ingin memelihara sugar glider atau belum pernah memelihara sugar glider dan ingin memelihara, lebih baik ketika kalian ingin mengadopsi atau membelinya langsung datang ke breedernya, meskipun kalian melihatnya di media sosial gitu. Lebih baik didatengin ke breedernya agar tidak terjadi sebuah kekecewaan yang saya bahas di video kali ini guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Thank you juga buat teman-teman yang sudah support sejauh ini. Mudah-mudahan kalian semua beserta hewan piaraan kalian juga sehat semuanya. Amin. That's all for today. See you next time dan salam pecinta sugar glider.